Mana yang harus didahulukan? Mencintai Allah atau mencintai Nabi? Ini pertanyaan menjebak. Mana yang harus didahulukan? Mencintai Allah atau mencintai Nabi? Bingung ya? Ini yang salah yang buat pertanyaan kelihatannya ya. Ya ini nggak sadar ada orang-orang, secara nggak sadar ya, ada orang-orang yang mengatakan jangan mencintai Nabi berlebih-lebihan. Ada kan? Jangan mencintai Nabi berlebih-lebihan. Ya cintailah Allah, cintailah Nabi, tapi jangan cintai Nabi berlebih-lebihan. Nah ini kalimat yang salah ini. Tapi secara tidak sadar ada yang menyampaikan dan secara tidak sadar ada yang menerima. Oh iya ya, cinta itu kepada Allah, kepada selain Allah jangan gitu. Termasuk kepada Nabi. Ya termasuk kepada Nabi, jangan berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat tampaknya benar tapi salahnya besar. Luar biasa. Perlu diketahui tidak ada satu ayat pun atau satu hadis yang memisahkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kalimat yang ada cintailah Allah dan Rasulnya. Cintailah Allah dan Rasulnya. Cintailah Allah dan Rasulnya. Barang siapa mencintai Allah dan Rasulnya, ya, siapa mencintai Allah dan Rasulnya, Allah tidak mau mencintai Nabi itu dipisahkan dari mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu umat Islam tahu, bahwasanya mencintai Nabi itu bagian daripada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mencintai Allah, maka dia harus mencintai Nabi. Siapa yang mencintai Nabi, dia pasti mencintai Allah Ta'ala. Semakin dia cinta kepada Allah, dia akan semakin cinta kepada Nabi. Sehebat apapun dia cinta kepada Nabi, itu bukti cintanya kepada Allah yang luar biasa. Maka tidak ada kalimat cintailah Nabi sekedarnya, cintailah Allah luar biasa. Barang siapa mencintai Nabi luar biasa, berarti dia mencintai Allah luar biasa. Karena itu tidak ada kalimat jangan berlebih-lebihan mencintai Nabi, karena mencintai Nabi adalah bagian dari mencintai Allah. Sedangkan mencintai Allah harus totalitas, udkhulu fis silmi kaffah. Jadi kalau mencintai Allah harus totalitas, nggak boleh setengah-setengah. Begini gambarannya. Pernah jatuh cinta enggak? Saya mau jelaskan, kalau jenengan belum pernah ya bingung. Pernah jatuh cinta enggak? Halo? Jujur. Pernah jatuh cinta belum? Sekali atau sering? Oke. Jatuh cinta itu enak enggak? Kok yang jawab ibu-ibu melulu ya? Wah Pak, tolong dijawab. Jatuh cinta enak enggak? Jatuh yang enak itu jatuh cinta, gitu ya. Kalimat dalam bahasa Indonesianya gitu. Karena entah itu niru bahasa Inggris atau Indonesia dulu baru Inggris, atau Inggris dulu baru Indonesia. Falling in love. Betul. Kalau dalam bahasa Arab tidak ada sakot mahabbah, nggak ada. Sakoto yaskutu sukuton kan jatuh cinta, mahabbah cinta. Jadi kalau jatuh cinta sakot mahabbah, ana sakot mahabbah. Aku jatuh cinta, ini bahasa Arab mungkin made in Jawa. Sakot jatuh, mahabbah cinta, ya salah. Jatuh cinta ya cukup mahabbah cinta. Uhibbuhu, aku mencintainya. Ahbabtuhu, aku mencintainya. Nah jatuh cinta itu sesuatu
yang tidak bisa diartikan dengan kata-kata. Tidak bisa. Sebab cinta itu bukan kata-kata, cinta itu rasa. Cinta itu rasa. Makanya kalau orang bicara jatuh cinta, pasti satu dengan yang lain mengungkapkannya beda-beda. Ditanya, cinta itu apa? Kangen. Karena ini yang jatuh cinta kangen terus. Cinta itu apa? Pokoknya kangen. Yang satu lagi ditanya, cinta itu apa? Cinta, ya sering nyebut. Orang kalau cinta itu sering nyebut, karena yang satu ini hobinya nyebut terus. Yang satu hobinya kangen terus. Yang satu ditanya lagi, apa itu jatuh cinta? Maka dia menjawab, jatuh cinta itu ya mengorbankan diri demi kekasih. Mengorbankan diri demi kekasih, itu jatuh cinta. Yang lain ditanya, jatuh cinta itu apa? Seneng. Pokoknya seneng, kejeduk ya seneng, gelundung ya seneng. Pokoknya jatuh cinta itu seneng, bahagia. Setiap orang mengungkapkan jatuh cinta dengan suasana hati masing-masing. Nah, pertanyaannya, lah kalau jatuh cinta kepada lawan jenis itu kan ada nafsunya, Beb. Ada nafsunya, jadi ya rasanya nano-nano. Nah, kalau jatuh cinta sama Nabi itu rasanya gimana? Halo, ini kok pada lihat saya nggak enak, kenapa ini? Monggo diunjukin, monggo. Sudah habis, saya masih utuh. Nah, bagian jok di wilayah perempuan tidak tahu sudah ada atau belum, sudah pernah saya instruksikan. Hari ini munculnya wedang jahe lagi. Jumat depan ya menyambut bulan Maulid kopi. Tapi malam ini nanti makan-makan karena ini legi ya. Betul. Saya instruksikan kepada tim masak. Ini pengumuman baru saya buat detik ini juga, selama bulan Maulid tiap Jumat makan. Saya alhamdulillah, jenengan alhamdulillah, yang di dapur la haula wala quwata illa billah. Selama bulan Maulid tiap Jumat makan. Setuju? Setuju. Nah, ini namanya jatuh cinta. Nah, senang-senang. Monggo tunjuk. Masya Allah. Wedang jahe gula Jawa. Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun Anda berada, mohon maaf karena ini legi, memang jatah pengajiannya sampai jam 10:30 maksimal, betul kan? Apalagi tadi hujannya cukup panjang. Malam ini akan kita nikmati. Yang mau pulang duluan nanti boleh, tidak masalah. Setuju? Iya, itu maksimal. Itu maksimal. Saya pengen ngomong tidak banyak untuk membuka Jumat menjelang Maulid. Tapi insya Allah jadi pengantar untuk saya dan hadirin semuanya untuk belajar lebih jauh tentang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, mencintai Nabi Muhammad SAW tidak boleh dipisahkan dari mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang bilang cintai Allah maksimal, cintai Nabi segini saja. Cintai Allah maksimal, cintai Nabi segini saja. Maka orang tersebut telah mengajarkan kepada umat Islam di hati untuk membagi, ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada Nabi, ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada selain Allah. Berarti orang tersebut telah mengajarkan agar umat Islam mencintai selain Allah Subhanahu
wa ta'ala. Berarti orang tersebut telah mengajarkan untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kelihatannya sepele ya? Bisa melihat yang saya lihat enggak? Paham maksud saya? Bisa melihat yang saya lihat enggak? Ada orang mengajarkan begini, cintai Nabi, ya, tapi segini saja. Cintai Allah yang semaksimal mungkin. Kalau cintai Nabi segini saja, jangan berlebihan. Di hati berarti ada Allah porsi sendiri, Nabi porsi sendiri. Berarti di hatinya ada Allah, ada selain Allah. Ada cinta untuk Allah, ada cinta untuk saingannya Allah, maka di hatinya ada kemusyrikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini akidah yang salah, ya, akidah yang salah. Dan seharusnya bagaimana? Ya, cinta itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita mencintai Allah ta'ala, maka di hati kita ada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita mencintai Nabi. Paham ya? Jadi Nabi ada di hati kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana kadar cintanya? Harus maksimal. Harus maksimal. Allah yang perintahkan lebih dari dirimu sendiri. Ya, lebih dari dirimu sendiri, lebih dari kedua orang tuamu, lebih dari anak-anakmu, lebih dari pasangan hidupmu. Itu cinta kepada Nabi. Kenapa harus seperti itu? Karena sebetulnya bukan Nabi yang kamu cintai, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan Nabi Muhammad SAW, yang mengutus Nabi Muhammad SAW, yang memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau udah paham ini, maka tidak akan ada lagi kata-kata jangan cintai Nabi berlebih-lebihan. Nggak ada. Halo, kenapa di awal saya nanya pernah jatuh cinta atau belum? Begini, seorang istri yang mencintai suaminya, suaminya pulang kerja, kebetulan dia ini montir mobil, kerja di sebuah bengkel, badan berbelepotan oli, badannya kotor, badannya bau. Pulang kerja, istrinya cinta, kangen, suaminya langsung dipeluk. Oh, saya kangen. Masya Allah, Bapak jangan bayangin, Pak, jangan. Kangen, diciumin suaminya tuh ya. Suaminya ngomong, "Dek, aku kotor, aku bau." Maka istrinya bilang, "I love you, I don't care, aku nggak peduli kamu seperti apa, I love you." Saya mau nanya, bisa enggak dikatakan istri ini berlebih-lebihan? Suaminya sakit, kemudian keluar nanah, sama istrinya dijilati nanahnya. Mesti batin, ya, gitu. Model-model nggak kenal cinta ya begitu. Ini yang jatuh cinta, bersihkannya tuh dijilati. Suaminya, "Dek, jangan, Dek, ini kotor, ini najis, jangan." Gitu kan? Meskipun ini salah ya. Si istri bilang, "Aku nggak lihat itu najis, aku lihat ini dirimu. Aku cinta sama kamu." Orang nggak ngomong itu istrinya berlebih-lebihan. Apa kata orang? Siap. Memang cintanya luar biasa. Betul kan? Cintanya luar biasa. Oh, istrinya sakit, lumpuh, suaminya gendong dari mulai rumah sampai selesai ibadah haji. Ternyata semua yang ngurus suaminya. Orang bilang suaminya berlebih-lebihan atau suaminya sangat mencintai. Sangat mencintai. Si suami kemana-mana ingat istrinya.
Si istri kemana-mana ingat suaminya, dikit-dikit yang disebut suaminya, dikit-dikit yang disebut istrinya. Ini berlebih-lebihan atau sangat mencintai? Sangat mencintai. Kata orang sangat mencintai. Mohon maaf, ya mohon maaf, Bu, anak ibu pilek, hidungnya buntet, ibu sedot, betul ya? Ya, itu lebay atau sangat mencintai? Sangat mencintai, walaupun tindakan itu sangat menjijikan. Bayangkan hidung anak disedot umbelnya, ingusnya disedot. Bapak-bapak siap melakukannya? Ibu yang jawab tidak. Tidak mudah itu. Kalau ibu-ibu siap, betul-betul siap. Kenapa? Karena cintanya sama anak beda dengan bapak. Kalau bapak itu cinta, tapi ada logika. Tidak seperti lagunya Agnes Monica. Cinta itu, coba gimana lagunya? Cinta itu kadang-kadang gak ada logika. Loh, kalimat yang bagus harus dipakai dalam dakwah. Kalimatnya bagus betul kok. Cinta itu kadang-kadang. Nah, kalau Habib Novel lain lagi, itu versi lagunya Agnes Monica. Kalau lagunya Habib Novel gini, cinta itu tak pernah pakai logika. Itu lebih dalam lagi itu. Makanya orang jatuh cinta selalu gila. Jatuh cinta selalu gila. Kalau belum gila, kamu belum jatuh cinta. Karena cinta itu mengalahkan logika. Logika hilang semua. Kalau udah jatuh cinta, ibu-ibu jatuh cinta sama anaknya, logikanya hilang, sedot. Bapak-bapak cintanya masih pakai logika. Iya. Lah mbok cara liyane ono apa ora? Mikir dulu mesti. Apa tidak ada cara yang lain? Apa tidak ada solusi yang lain? Kalau ibu-ibu langsung pegang, selesai. Betul ibu-ibu? Iya. Itu jatuh cinta atau berlebih-lebihan? Jatuh cinta. Nah, kalau makhluk kepada makhluk yang lemah dan hina itu bisa seperti itu. Bagaimana kalau makhluk kepada makhluk yang paling dicintai Allah, paling mulia, paling luar biasa, dan cintanya itu atas perintah Allah Ta'ala. Kira-kira bagaimana? Kalau ada yang menunjukkan cintanya semaksimal mungkin, itu berlebih-lebihan atau jatuh cinta? Ya, kita lihat dulu buktinya. Ya, karena bicara ini harus pakai bukti. Contoh nomor 1, dari para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Karena cintanya Allah yang luar biasa, karena Allah maha mencintai. Allah maha mencintai, nggak ada yang bisa mencintai mirip Allah Subhanahu wa taala, nggak ada. Allah itu maha mencintai. Tidak ada yang bisa mencintai seperti Allah Subhanahu wa taala, nggak ada. Makanya kalau kita bicara cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, oh nggak mungkin kepala kita ini sanggup menampung, nggak mungkin. Gak mungkin hati kita bisa mencerna cintanya pencipta kepada ciptaannya. Bayangkan nih, yang menciptakan mencintai ciptaannya. Itu di Al-Quran Allah menyerukan kepada semua nabi dan rasul, nanti kalau nabiku ini datang diutus di tengah-tengah kalian, kalian wajib beriman kepadanya. Tugas kalian ngasih tahu akan datang nabi di akhir zaman. Ya, nanti kalau nabi itu datang, kalian wajib beriman kepadanya, wajib membelanya, wajib mencintainya. Nabinya belum dijadikan lahir, sudah disuruh mengumumkan, dan kalau lahir saat itu semua wajib iman dan semua wajib menjadi umatnya. Itu kalau bahasanya bebasnya begini, bahasa bebas ya. Ada nabi yang paling kucintai, nabi yang paling kemuliakan, paling kusayang, nabi yang paling mulia, nabi yang paling utama SAW,
Nabi itu kalau lahir di tengah-tengah kalian, kalian wajib beriman kepadanya, menjadi pengikutnya, membelanya. Wahai Nabi dan Rasul, tugas kalian selesai, kalian harus jadi pengikutnya. Saya mau nanya, kalau Anda jadi Nabi dan Rasul, sebelum bertugas sudah dikasih ultimatum seperti itu, penasaran enggak sama Nabi yang satu itu? Sopo toh gue? Siapa tuh itu dia itu ya? Masa kita ini mau dilantik udah di ultimatum dulu? Ini sebelum dilantik loh. Tidaklah Allah mengutus satu Nabi dan Rasul kecuali dibuat perjanjian dulu. Ya, sampaikan kepada umat kalian, dan kalau Nabi itu muncul di tengah-tengah kalian, kalian wajib iman kepadanya, wajib menjadi pengikutnya, wajib menjadi pembelanya sebelum Nabinya lahir, dan saat Nabi itu akan diutus dibuat perjanjian dulu. Kalau jenengan, ini bicara di masa lampau ya, jenengan tiba-tiba kok terpilih jadi Nabi dan Rasul dan kebetulan tidak, alhamdulillah. Maksud saya ini coba kita bayangkan kalau itu kita yang diajak bicara sama Allah Ta'ala. Kamu saya angkat jadi Rasul saya, Nabi saya, tapi nanti kalau Nabi kekasih saya itu lahir, ya saya utus, kalian harus ikut loh ya. Kalian harus taat sama dia loh ya. Saya mau nanya, penasaran enggak? Penasaran enggak sama Rasul yang satu itu? Berarti Rasul yang satu itu biasa atau luar biasa? Belum kita bertugas sudah dikasih ultimatum, ini biasa atau luar biasa? Itu ibaratnya begini ya, kamu saya angkat jadi lurah, kamu saya angkat jadi camat, kamu saya angkat jadi gubernur, kamu saya angkat jadi presiden, tapi nanti kalau utusan saya datang ke tempat kamu ya, utusan istimewa saya datang, kamu letakkan semua jabatanmu, kamu jadi pengikutnya. Syaratnya itu, mau terima, nggak mau minggir. Saya mau nanya, ini berarti yang mau diutus ini biasa atau luar biasa? Nah, yang mengutus ngomong begitu berarti yang mengutus ini cintanya biasa atau luar biasa? Cintanya luar biasa, dan beliau tersebut adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW. Jadi Allah mencintai Rasulullah sampai seperti itu, sehingga dikatakan dalam Al-Quran, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi. Hancur amal ibadah kalian tanpa kalian sadari. Sholatnya bagus, puasanya bagus, zikirnya bagus, sedekahnya bagus, qiyamul lailnya bagus, duhanya bagus. Tapi kalau ngomong di depan Nabi keras, bengok, kurang ajar. Allah nggak butuh sama amalmu. Kurang ajar sama Nabi dengan ngangkat suara lebih tinggi dari suara Nabi. Dia ngomongnya lebih keras dari suara Nabi Muhammad SAW. Allah hancurkan semua amal solehnya. Artinya ini Allah cintanya sama Rasulullah biasa atau luar biasa? Ya Allah, aku sholat sama kamu loh. Ya Allah, aku nih puasa buat kamu loh ya Allah. Ya Allah, aku zikir nih buat kamu loh. Aku ingat kamu ya Allah. Aku sedekah buat kamu. Aku qiyamul lail buat kamu ya Allah. Kan ini nabimu cuman manusia. Nabimu kan cuman makhluk. Kenapa aku ngangkat suara lebih tinggi dari suaranya? Engkau hancurkan semua pahala ibadahku kepadamu ya Allah. Mungkin pola pikirnya begitu ya? Ya jawabannya, lah semua aku ciptakan untuk dia kok. Surga dan neraka itu ada juga untuk dia, karena dia. Amal soleh kalian itu ada juga dia yang ngajarkan. Lah kok kamu kurang ajar? Jadi saya yang gak butuh sama semua amalmu. Nyah, neraka. Ini berarti Allahnya biasa atau luar biasa? Luar biasa. Alhamdulillah tim job mulai masuk. Hadirin yang dimuliakan Allah,